Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 2131 sampai bab 2135. Urusan Gu Yanzong terkenal di kalangan orang kaya di Tiongkok. Namun, meskipun keluarga Gu sangat besar di Tiongkok, mereka masih sedikit di luar jangkauan Anjia. Oleh karena itu, wanita tua itu tidak memiliki kesan terhadap Gu Yanzong, dan dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang penyakit dan kesembuhannya. Namun, ketika dia melihat bahwa perkataan Gu Qiuyi benar, dan bahwa Gu Qiuyi memang bertunangan dengan cucunya, wanita tua itu sudah memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Namun, pada saat ini, wanita tua itu masih ragu-ragu, jadi dia melihat keluar pada guru Hong Tian yang telah menjepit jari-jarinya dan berbisik, dan bertanya dengan saleh, "Tuan Hong Tian, apa yang kamu lakukan, menurut Anda?" Guru Hong Tian membuka matanya dan menghela nafas. Tai Yi tertinggi menyelamatkan Ku Tianzun. Energi Tuan An telah habis, bahkan obat ajaib sekte Tao kami, pil penopang kehidupan, tidak dapat menyelamatkannya dari air dan api. Dalam pandangan Pindao, ayolah, aku khawatir tidak akan ada lagi pil yang bisa menyelamatkannya di dunia ini. Setelah mendengar ini, Gu Qiuyi segera berkata, "Pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini pasti akan berhasil, sembuhkan Tuan An." Guru Hong Tianxi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata dengan serius, "Nak, sejujurnya, saya telah berlatih Taoisme selama 70 tahun dan belum pernah mendengar ramuan ajaib seperti itu di dunia." Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas, seperti kata pepatah, Taoisme mengikuti alam. Segala sesuatu di dunia harus mengikuti hukum alam. Seperti kata pepatah, kematian itu seperti lampu padam. Sejak Tuan An akan terlahir kembali di Tanah Suci, mengapa repot-repot membiarkan dia diganggu lagi? Pada akhirnya, wanita tua itu percaya pada Taoisme sepanjang hidupnya dan sangat percaya pada kata-kata Tao. Mengikuti alam, saya sangat merekomendasikannya. Dan ketika saya mendengar Guru Hong Tian berkata bahwa lelaki tua itu akan terlahir kembali di Tanah Suci, hati saya merasa ragu. Saat ini, kondisi fisik An Qishan sudah diambang kematian, dan kemungkinan besar dia akan mati pada detik berikutnya. Pada saat ini, An Chongqiu memandang Guru Hong dan bertanya, "Guru Tian, pernahkah Anda mendengar tentang pil peremajaan yang dapat membuat orang 10 atau 20 tahun lebih muda?" Guru Hong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Begitulah disebut pil peremajaan hanyalah rekayasa dalam cerita rakyat. Meskipun para penganut Tao mendambakan keabadian fisik, para penganut Tao yang malang juga tahu di dalam hati mereka bahwa beberapa harapan indah tidak akan pernah bisa terwujud. Bahkan mereka yang menganut Taoisme hanya bisa itu hanya untuk hidup lebih lama dari biasanya orang-orang, benar-benar tidak realistis untuk memutar balik waktu." Seorang Chongqiu mendengar ini dan berkata dengan dingin, "Saya pikir ibu saya sangat mempercayai dan menghormati Anda. Anda pasti luar biasa. Tetapi hari ini saya menemukan bahwa meskipun Anda sudah sangat tua, kamu masih duduk di dalam sumur dan melihat ke langit." Setelah itu, dia melihat ke arah Gu Qiuyi dan berkata, "Nona Gu, bagaimana saya harus minum obat ini?" Gu Qiuyi mengingat apa yang Ye Chen katakan padanya, dan berkata dengan cepat, "Taruh saja di mulutmu. Obat ini meleleh di mulutmu." Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung ke tangan An Chongqiu, dan mendesak, "Tolong cepat, jika tidak, kamu akan melakukannya, sudah terlambat." Seorang Chongqiu mengangguk dengan berat, berjalan ke ranjang rumah sakit dalam beberapa langkah, dan memasukkan pil ke dalam mulut An Qishan. Di masa lalu, An Chongqiu pasti tidak percaya pada obat mujarab apapun. Namun, setelah melakukan perjalanan ke Tiongkok, dia benar-benar menyadari betapa sempitnya pikirannya.
Efek magis dari pil peremajaan telah sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang dunia. Meskipun An Chong Kyu telah melihat keajaiban pil peremajaan, dia sebenarnya tidak begitu percaya bahwa apa yang disebut pil penyebar darah dan penyelamat jantung Gu Qiuyi dapat memiliki efek serupa. Namun, perkataan Hong Tianxi membuatnya sadar bahwa ada banyak orang di dunia ini yang duduk di sumur dan memandang ke langit. Apakah guru Hong Tian yang telah mempraktikkan Taoisme selama 70 tahun, atau dirinya sendiri yang telah hidup selama 50 tahun? Oleh karena itu, saat ini, saya tidak pernah bisa menggunakan pengalaman saya sendiri untuk melihat masalahnya. Jika tidak, dia kemungkinan besar akan melakukan kesalahan yang sama seperti Hong Tianxi. Karena itu, dia memutuskan untuk mencoba pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini, apapun yang terjadi. Karena ini sudah menjadi harapan terakhir ayahku. Wanita tua itu tidak menyangka putranya akan bersikap kasar kepada Hong Tianxi, tetapi ketika dia berpikir bahwa Gu Qiuyi adalah tunangan cucunya, dia merasa bahwa gadis yang baik tidak boleh berbicara omong kosong. Melihat An Chong Kyu telah memasukkan obat mujarab ke dalam mulut suaminya, dia tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, tidak peduli apakah pil ini berpengaruh atau tidak, dia tidak akan menyalahkan putranya atau Gu Qiuyi. Semua orang di keluarga ini mendambakan rumah yang lebih baik, bahkan Gu Qiuyi, yang baru pertama kali bertemu, baik hati kepada keluargaan, jadi apapun hasilnya, dia bisa menerimanya dengan tenang. Pada saat ini, jauh di lubuk hati mereka, kebanyakan orang telah menyerah untuk berjuang. Hanya Gu Qiuyi dan An Chong Kyu yang sangat gugup. Hong Tianxi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sementara dia terus memejamkan mata dan melafalkan beberapa konten yang berhubungan dengan Tuhan Surgawi yang tak terbatas. Pil penyebar darah dan penyelamat jantung telah meleleh dengan cepat di mulut An Qishan, dan efeknya mulai menyebar ke dalam tubuh. Tetapi pada saat ini, detak jantungnya yang awalnya sangat lemah akhirnya berhenti total. Pada instrumen pemantauan, kolom elektrokardiogram seketika berubah menjadi garis lurus, dan mesin mengeluarkan bunyi alarm yang menusuk. Saat ini, semua harapan keluargaan hancur total. Wanita tua itu tiba-tiba tidak bisa mengendalikannya, dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Bahkan An Chong Kyu benar-benar kehilangan harapan dan menundukkan kepalanya kesakitan. Sudut mulut Hong Tianxi bergerak sedikit, dan kemudian dia mengubah pembacaan diamnya menjadi membaca dengan lantang, dan berkata dengan berapi-api dan lantang, pada saat itu, Tuhan Surgawi yang menyelamatkan penderitaan ada di mana-mana di 10 penjuru. Dia selalu menggunakan keagungannya kekuatan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan menyingkirkan jalan yang tersesat. Semua makhluk hidup tidak akan tersesat. Persepsi itu seperti penglihatan buta, matahari, bulan. Artikel ini adalah Taisang Dong Xuan Ling Bao Miao Jing Sutra, yang merupakan kitab suci Tao yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa orang mati. Guru Hong Tianxi melantunkan mantra saat ini untuk memberitahu keluargaan bahwa dia akan menggunakan Taoismenya yang mendalam untuk mengawal An Qishan ke tanah suci. Gu Qiuyi sangat ketakutan saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang diberikan oleh Ye Chen tidak dapat menyelamatkan An Qishan. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia pasti terlambat mengantarkan obatnya. Jika dia lebih cepat, mungkin masih ada harapan bagi lelaki tua itu. Namun, dia meremehkan efektivitas pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Meskipun obat ini tidak dapat membuat orang terlihat 20 tahun lebih muda, namun memiliki efek yang sangat kuat dalam menyelamatkan nyawa. Alasan mengapa disebut Sang Sui Jiuk Sindan adalah karena meskipun jantung berhenti berdetak dan darah di seluruh tubuh kehilangan tenaga, selama tubuh dan otak belum mati total, ia dapat menyelamatkannya. Bagaimanapun, serangan jantung bukanlah kriteria untuk menilai kematian seseorang. Seringkali, bahkan jika jantung berhenti berdetak, jantung dapat dipulihkan melalui resusitasi jantung paru dan defibrilasi AED. Tentu saja, begitu jantung berhenti berdetak melebihi batas normalnya dan menyebabkan kematian organ dan otak, bahkan dewa pun tidak mungkin bisa menyelamatkannya.
Para dokter juga melepaskan gagasan untuk menyelamatkannya dan meletakkan tangan mereka di dada dan menundukkan kepala dalam diam. Seluruh bangsal dipenuhi isak tangis menyakitkan dari keluargaan dan bunyi bip panjang yang menusuk dari monitor. Oleh karena itu, ketika keluargaan dan Gu Qiuyi yang hadir diliputi kesedihan, garis lurus yang terbentang di layar monitor tiba-tiba meledak dengan naik turun yang tak terlihat. Namun, pasang surut yang tidak terlihat ini tidak terlihat oleh siapapun. Namun kemudian, setelah naik turun itu, elektrokardiogram menunjukkan naik turun lagi dengan amplitudo yang lebih besar. Pada saat ini, bunyi alarm panjang dari monitor tiba-tiba berhenti. Bunyi bip yang terus-menerus tadi begitu keras sehingga setelah tiba-tiba menghilang, semua orang tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke monitor pada saat ini. Pada saat ini, nyanyian penuh semangat Guru Hong juga tiba-tiba berakhir. Dia awalnya ingin menggunakan kitab sucinya untuk mengirim An Qishan dalam perjalanan terakhirnya, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi secara tidak terduga. Sebelum keluargaan memahami apa yang terjadi, mereka mendengar dokter yang merawat menunjuk ke elektrokardiogram yang mulai berfluktuasi dan berkata dengan semangat dan ekstasi, "Detak jantung tuanku telah pulih, detak jantung tuanku telah pulih." Semua orang melihat itu. Garis elektrokardiogram yang semula rata kini mulai beriak, dan amplitudonya semakin besar. Semua orang di keluargaan menangis bahagia, dan wanita tua itu bergegas maju dengan lebih bersemangat. Dia melihat dada suaminya mulai naik turun saat bernapas, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan suaminya, menangis, "Qishan, bisakah kamu mendengarku?" Dokter buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Nyonya, jangan terlalu bersemangat, detak jantung tuan baru saja pulih sekarang, dan dia tidak yakin seberapa jauh tubuhnya bisa sembuh. Jadi saya perlu melakukan pemeriksaan sistematis terhadap saya." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa tidak mengingatkan, "Nyonya, kondisi kesehatan saya terlalu buruk. Jika saya sulit untuk bangun, kamu harus siap secara mental." Wanita tua itu bertanya dengan gugup, "Benarkah saya tidak akan bangun?" Dokter berkata dengan sangat serius, "Saya tidak dapat menjamin hal ini kepada Anda. Bagaimanapun, kondisi fisik saya adalah benar-benar tidak optimis." Setelah mengatakan ini, dia segera memasang ekspresi tegas dan berkata, "Tapi jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk merawatmu." Begitu dokter selesai berbicara, An Chongqiu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, berteriak, "Ayah, bangun!" Setiap orang yang mendengarkan dokter dengan ekspresi gugup segera melihat ke arah tempat tidur ketika mereka mendengar tangisan An Chongqiu. Tidak peduli seperti apa bentuknya, semua orang terkejut. Seorang Qishan, yang telah lama koma dan bahkan meninggal satu kali, benar-benar membuka matanya. Saat ini, semua orang bisa melihat matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah dia juga sedang melihat semua orang. Wanita tua itu sangat gembira dan hendak menyapa, tetapi tiba-tiba dia mendengar An Qishan bertanya, "Apa? Ada apa denganku?" Wanita tua itu menangis, meraih tangan An Qishan, dan tersedak isak tangisnya. "Apakah kamu tidak ingat, kamu pernah terjatuh di kamar mandi sebelumnya? Dokter mengatakan bahwa pendarahan otakmu sangat serius, dan indikator fisikmu sangat buruk sehingga hampir tidak ada cara untuk mengobatinya. Baru saja, detak jantungmu berhenti." Berbicara tentang ini, wanita tua itu menangis. Anak-anak dan cucu-cucu lain dari keluargaan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Seorang Chongqiu berkata pada saat ini, "Ayah, jika Nona Gu tidak datang tepat waktu dan mengeluarkan obat ajaib yang dia kumpulkan untuk Anda minum, Anda mungkin benar-benar meninggalkan kami, Nona Gu." An Qishan bertanya dengan heran, "Nona Gu yang mana?" Seorang Chongqiu dengan cepat menunjuk ke arah Gu Qiuyi dan memperkenalkan, "Ayah, ini Nona Gu." Lalu dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Ayah, Nona Gu adalah tunangan Chener." An Qishan menatapnya dengan tatapan kosong dan bertanya, "Chener? Chener yang mana? Apakah itu cucuku Chener?" Seorang Chongqiu mengangguk, dan berkata dengan cepat, "Ya, Ayah, ini cucumu Chen."
Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menunjuk ke arah Gu Qiui dan berkata kepada An Qishan, "Ayah, ini Nona Gu, dialah yang dipesan kakakku untuk Cener saat itu. Sayang, tahukah kamu tentang ini?" Wanita tua di samping juga buru-buru berkata, "Qishan, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Cheng Qi memberitahuku saat itu bahwa Chang Ying memiliki saudara laki-laki yang sangat baik, melahirkan seorang anak perempuan, yang sedikit lebih muda daripada Cener, jadi kedua keluarga mengatur pernikahan bayi untuk anak itu." Seorang Qishan mengangguk, saya ingat. Dia berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, tapi Cener baru berusia 8 tahun ini. Bagaimana dia bisa memiliki tunangan yang begitu tua? Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedih lagi. Awalnya, semua orang mengira lelaki tua itu mendapat bantuan ramuan ajaib, dan mungkin penyakit Alzheimer sebelumnya juga bisa disembuhkan dengan ramuan itu. Namun ketika mendengar bahwa Cener baru berusia 8 tahun, ia langsung menyadari bahwa ingatannya masih tertuju pada saat putri sulungnya An Chengqi mengalami kecelakaan. Jadi, An Chongqiu tersedak dan berkata, "Ayah, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ibu dan kita semua sudah tua?" Seorang Qishan akhirnya mengerti dan berkata dengan panik, "Kamu, ada apa denganmu, Hui, Yin, Chongqiu, Kai Feng? Kenapa kalian semua bertambah tua?" Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah An Zaonan dan An Youyu, dan berkata dengan sangat ketakutan, mereka. Seorang Chongqiu menahan air matanya. Dia menarik An Zaonan dan An Youyu kepadanya dan memperkenalkan, "Ayah, ini Zaonan, ini Youyu. Mereka telah dewasa. Mereka bukanlah remaja putra atau 20-an sebelumnya, gadis kecil." Seorang Qishan tampak bingung dan bergumam, Apa yang terjadi?" Seorang Chongqiu buru-buru berkata, "Ayah, ini bukan 20 tahun yang lalu lagi. Adikku dan kakak iparku telah hilang selama 20 tahun. Cener juga telah hilang selama 20 tahun." Seorang Qishan bertanya dengan ekspresi tidak percaya, "Apa katamu? Kamu bilang Chengqi pergi 10 tahun?" "Iya." Seorang Chongqiu menunjuk ke wajahnya, "Ayah, tahun ini saya berusia 50 tahun. Seorang Qishan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi marah dan berteriak dengan marah, "Sekelompok sampah, 20 tahun telah berlalu dan kamu masih belum menemukan Cener. Bagaimana kamu ingin aku melihat Chengqi setelah aku mati? Bagaimana aku menjelaskannya kepada Chengqi?" Semua orang terdiam. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Wanita tua itulah yang menangis dan berkata, "Qishan, semua orang telah mencari Cener selama ini. Chongqiu sedang mencarinya, Kai Feng sedang mencarinya, Zaonan dan Youyu sedang mencarinya, bahkan kamu telah mencarinya untuk itu. Tetapi kamu selalu mencarinya. Saya tidak dapat menemukan keberadaan Cener." Ekspresi seorang Qishan menjadi dipenuhi dengan rasa sakit, dan dia menyembunyikan wajahnya dan berkata, "Ini semua salahku. Ini semua salahku." Wanita tua itu dengan cepat menyentuh tangannya dan terisak, "Qishan, aku telah menyalahkan diriku sendiri selama 20 tahun. Aku akhirnya kembali dari neraka, berhenti menyiksa dirimu sendiri. Hal-hal itu saat itu bukan sepenuhnya tanggung jawabmu." Seorang Qishan menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menjadi bersemangat. Melihat Gu Qiui berjuang untuk duduk, dia berseru, "Gadis kecil, kamu bilang kamu adalah Chen, tunangannya. Lalu apakah kamu sudah menemukan Cener, Gu?" Qiui melihat lelaki tua itu baru saja melewati gerbang neraka. Dia sangat prihatin dengan keberadaan Ye Chen, dan benar-benar tidak ingin untuk berbohong padanya. Tetapi ketika dia memikirkan penjelasan Ye Chen, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Maaf, kakek, kami belum menemukan keberadaan saudara laki-laki Ye Chen." Setelah mendengar ini, kegembiraan di mata An Qishan tiba-tiba muncul. Redup sedikit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan 2 baris air mata panas dan tersedak. "Sebagai seorang kakek, saya belum menemukan keberadaan Cener selama bertahun-tahun.
tetapi ketika saya tiba di gerbang neraka, saya diselamatkan oleh Chen tunangannya. Aku malu, aku malu. Ketika An Qishan mengatakan ini, dia dipenuhi dengan emosi. Segera setelah itu, dia langsung melepas masker oksigennya, lalu mengepalkan tangannya, membungkuk sedikit kepada Gu Qiuyi, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Nona Gu, Anda telah menyelamatkan hidupku." Seperti kata pepatah, tidak ada ucapan terima kasih yang bisa diungkapkan untuk bantuan yang sangat besar. Saya, An Qishan, tidak suka mengucapkan kata-kata kosong atau klise. Saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa kapanpun Anda membutuhkannya, tidak ada seorang pun di keluarga An yang berani tidak menaati Anda. Ketika An Chongqiu mendengar ini, dia bertindak sebagai pejabat di keluarga An. Putra tertua, dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Gu Qiuyi, dan berkata dengan hormat, "Nona Gu, jika Anda memiliki kebutuhan untuk keluarga An di masa depan, Anda bisa langsung bertanya padaku." Gu Qiuyi tidak menyangka kedua tetua Ye Chen akan memberi hormat padanya, dan tiba-tiba dia juga sedikit ketakutan, dan berkata dengan cepat, "Kalian berdua adalah tetua saudara laki-laki Ye Chen, dan juga tetua saya, jangan terlalu sopan. Ini yang harus saya lakukan." Wanita tua itu sangat berterima kasih. Berkata, "Anak baik, ramuan ajaib seperti itu adalah harta yang tak ternilai harganya di tangan siapapun. Jika Anda dapat memberikannya kepada kami dengan murah hati, Anda adalah dermawan terbesar kami." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada awalnya, Cheng Qi mengatakan bahwa keluarga Gu Anda menghargai cinta dan kebenaran. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Gu Anda tidak menyerah mencari Chener selama bertahun-tahun. Anda benar-benar memiliki cinta dan kebenaran yang dalam. Gu Qiuyi tersenyum sedikit, dengan tanda cinta. Dia berkata dengan malu-malu, "Orang tuaku telah memberitahuku sejak aku masih kecil bahwa aku akan menikah dengan saudara laki-laki Ye Chen ketika aku besar nanti. Jadi dalam hatiku, dia selalu menjadi tunanganku. Akulah yang menemukannya dan menikah dengannya. Saya telah teguh pada keyakinan saya selama 20 tahun." Begitu Gu Qiuyi mengucapkan kata-kata ini, semua orang di keluarga An menghela nafas. Mata wanita tua itu basah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu di mana Chener sekarang." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menatap Gu Qiuyi dan bertanya, "Anak baik, kamu baik-baik saja? Apakah orang tuamu baik-baik saja menunggu Chener dengan tidak sabar?" Gu Qiuyi menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius, "Nenek, jika aku tidak menunggu saudara laki-laki Ye Chen, orang tuaku akan melakukannya benar-benar keberatan. Mereka semua berpikir, saudara Ye Chen adalah satu-satunya tujuan saya, dan saya sangat yakin bahwa saya akan menemukan saudara Ye Chen selama bertahun-tahun." Wanita tua itu sangat tersentuh, meraih tangan Gu Qiuyi, dan berkata dengan serius, "Anak baik, tidak peduli apakah Chener dapat ditemukan kembali atau tidak, kamu adalah cucu ipar di hati nenek. Ketika kakekmu sedikit pulih, kami akan mengunjungi rumahmu dan bertemu orang tuamu. Kami harus berterima kasih kepada mereka secara langsung atas upaya mereka dalam menemukan Chener selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, aku ingin berterima kasih kepada mereka karena telah membina gadis yang luar biasa." Saat dia mengatakan itu, dia melepas gelang giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi dari pergelangan tangannya tanpa berpikir, menyerahkannya ke tangan Gu Qiuyi, dan berkata dengan serius, "Anak baik, gelang ini diturunkan dari nenek moyang ibuku. Jika kamu memakainya, anggap saja itu sebagai hadiah kecil dari nenek di mata orang yang aku tidak mengerti tentang giok. Gelang giok ini tidak lebih dari sebuah gelang. Betapapun mahalnya, aku khawatir harganya tidak jauh lebih mahal. Namun bagi yang benar-benar paham tentang batu giok, gelang ini sudah menjadi langit-langit dari seluruh bidang batu giok. Ada banyak jenis batu giok, banyak warna dan lebih banyak keindahan. Tetapi semua orang yang bermain batu giok menyadari bahwa hijau kekaisaran adalah raja dari varietas batu giok. Hanya ada satu bahan yang bisa mencapai tingkat hijau kekaisaran, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa dijadikan gelang.
Giok merupakan bahan yang tidak seperti logam, merupakan batu yang terbentuk secara alami dengan berbagai macam warna. Warna pada sebagian besar bahan akan sangat berubah, dan bagian dalamnya sangat mudah retak, warnanya beraneka ragam, dan terlihat seperti kapas. Secara umum, warna hijau kekaisaran itu unik, dan di antara hijau kekaisaran, perlu dipikirkan bahan adas manis yang dapat digunakan sebagai gelang, dan harus penuh warna hijau, tidak retak, tidak ada kapas, dan tidak ada gumpalan. Kemungkinannya hanya 1 dalam 1 miliar. Gelang wanita tua itu adalah kaca laokeng berwarna hijau kekaisaran asli dari tahun itu, dan diturunkan dari istana pada masa dinasti Qing. Telah diturunkan dengan tertib, dan nilainya telah melebihi ratusan juta dolar. Di antara pemain giok, gelang senilai 5 miliar yuan yang hanya ada dalam legenda adalah yang satu ini. Meskipun Gu Qiuyi tidak mengerti tentang batu giok, dia dapat menebak bahwa batu giok itu sangat berharga hanya dengan melihat warna gelangnya. Jadi dia segera minta diri, "Nenek, bagaimana saya bisa meminta barang Anda?" Kata wanita tua itu dengan serius, "Anakku, kamu. Ini pertama kalinya tunangan Chener datang berkunjung. Menurut aturan kami, hadiah pertemuan harus sangat diperlukan. Ini adalah hadiah pertemuan yang akan saya, Nenek, berikan kepada Anda." Calon cucu ipar, seorang Qishan di samping juga berkata, dia dengan cepat berkata, "Kamu harus memberikan hadiah pertemuan, Chong Qiu. Carilah sertifikat hak milik halaman rumah kami di Yaer Hutong, Yanjing, dan transfer properti itu atas nama Nona Gu." Seorang Chong Qiu dengan cepat mengklik. Mengangguk, seorang Qishan berkata kepada Gu Qiuyi saat ini, "Nona Gu, halaman rumah tempat saya tinggal di Yaer Hutong memiliki 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Ambang dan pilar semua rumah terbuat dari nanmu emas. Rumah itu terkenal rumah di dinasti Qing. Rumah pangeran dibeli oleh orang lain selama Republik Tiongkok dan diubah menjadi milik pribadi. 20 tahun yang lalu, saya menghabiskan 30 juta dolar AS untuk membelinya dari seorang Tionghoa perantauan kuno. Sekarang, nanmu emas di dalamnya saja adalah mungkin bernilai puluhan dolar, ratusan juta." Wanita tua di samping berkata tanpa daya, "Qishan, itu 40 tahun yang lalu. Karena kurangnya kemanjuran obatnya, obat penyebar darah dan penyelamat jantung pil menyelamatkan An Qishan, tapi gejala penyakit Alzheimer-nya tidak berkurang. Jadi persepsinya tentang waktu pada dasarnya sama seperti 20 tahun yang lalu." Gu Qiuyi melambaikan tangannya ketakutan saat ini, dan berkata dengan panik, "Kakek, aku tidak bisa mengambil barang berharga seperti itu." "Kenapa tidak?" seorang Qishan berseru. "Rumah ini awalnya dimaksudkan diserahkan kepada Chener. Sekarang Chener belum ditemukan. Kami telah menemukan tunangan Chener terlebih dahulu. Maka Anda secara alami akan memiliki setengah dari rumah ini. Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu. Dan ketika Anda menemukan kamu bisa menganggapnya sebagai rumah barumu." Saat dia berkata, dia menggosoknya. Menggosok kepalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Hanya saja Chener baru berusia 8 tahun, aku takut aku harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menikah. Lagi pula, kamu jauh lebih tua dari Chener, jadi jangan ganggu dia setelah menikah." Begitu wanita tua itu mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Qishan, bukankah aku sudah memberitahumu, sudah 20 tahun kemudian, jika Chener masih hidup, dia akan berusia 28 tahun ini." Hah? Seorang Qishan tertegun sejenak dan berseru, "Chener sudah berusia 28. Kapan itu terjadi? Bukankah dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-8? Setelah mengatakan itu, An Qishan tampak terkejut. Dengan mata merah, dia berkata, Cheng Qi, itu semua ayah yang kasihan padamu. Jangan khawatir, ayah akan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan Chener kembali." Wanita tua itu melihat ekspresi An Qishan. Rasa sakitnya sangat luar biasa, menyakitkan, dan hatinya seperti pisau. Dia segera berkata kepada semua orang, pikirannya mulai kacau lagi. "Ayo keluar dulu dan jangan ganggu dia di sini." Bagi keluarga An, mereka sudah lama terbiasa dengan gejala An Qishan. Mengetahui bahwa kehilangan ingatannya sangat serius,
Semua orang berusaha keras untuk membantunya memulihkan ingatan di otaknya pada awalnya, tetapi ternyata situasi ini hanya angan-angan saja. Seorang Kishan sebenarnya telah kehilangan semua ingatannya selama 20 tahun terakhir. Tidak peduli seberapa banyak dia membantunya mengingat, mustahil baginya untuk mengingat apapun yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Oleh karena itu, pada awalnya, keluarga An harus menemukan cara untuk menjelaskan kepada An Kishan setiap hari, memberitahunya waktu sebenarnya dan hal-hal apa yang telah dia lupakan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menemukan bahwa hal ini tidak memberikan pengaruh apapun. Kadang-kadang, seluruh keluarga mengobrol dengannya sepanjang hari sebelum dia menerima kenyataan. Tapi itu tidak akan lama sebelum dia melupakan semua yang dikatakan semua orang dan kembali ke keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, keadaan An Kishan saat ini telah kembali ke 20 tahun yang lalu, dan ke keadaan semula tak lama setelah keluarga Ye Chen lahir. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya terus menjelaskan kepada An Kishan, dan wanita tua itu tidak ingin otaknya dipaksa menerima banyak hal yang mengejutkannya. Pada saat ini, An Kishan berkata dengan wajah sedih, "Kalian semua keluar dan tinggalkan aku sendiri." Semua orang memandang wanita tua itu. Wanita tua itu menghela nafas tak berdaya dan berkata kepada semua orang, "Ayo kita keluar." Dengan instruksi wanita tua itu, semua orang meninggalkan bangsal ICU. Wanita tua itu terus memegang tangan Gu Qiui dan berkata dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya, "Anak baik, ini pertama kalinya kamu berada di rumah hari ini. Kamu harus tinggal di rumah selama 2 hari. Gu Qiui berkata dengan tergesa-gesa, "Nenek, ini waktu aku akan melakukannya. Aku tidak bisa tinggal di rumah untuk waktu yang lama, karena konserku akan segera dimulai. Dan aku harus terbang kembali ke New York semalaman untuk mempersiapkan konser." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke waktu dan berkata, "Nenek, ini sudah larut, dan sudah hampir waktunya bagi saya untuk kembali ke New York." Wanita tua itu berkata dengan sangat enggan, "Kamu datang begitu jauh. Bagaimana kamu bisa buru-buru kembali begitu larut malam? Kamu tidak ada hubungannya jika kamu terburu-buru pulang larut malam. Setidaknya tinggallah di rumah selama sehari dan kembali besok pagi." Gu Qiui berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nenek. Aku benar-benar punya terlalu banyak barang harus dilakukan. Saya harus melakukan latihan terakhir besok pagi. Jika saya kembali besok pagi, seluruh pagi itu sia-sia." Bagi Gu Qiui, kembali ke Ye Chen sesegera mungkin adalah hal terpenting baginya saat ini. Ketika wanita tua itu mendengar apa yang dia katakan, dia langsung berkata, "Kalau begitu nenek akan pergi bersamamu, kakekmu bisa lolos dari kematian. Jadi aku merasa lega. Kebetulan aku menemanimu ke New York, dan omong-omong, aku juga bisa tonton konsermu, ya." Gu Qiui merasa gugup setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Ye Chen belum ingin bertemu dengan keluarga An, dan Ye Chen juga berjanji padanya bahwa dia akan pergi ke konsernya untuk mendukungnya. Jika keluarga An juga pergi ke sana, mereka mungkin akan mengenali Ye Chen karena 89 poin kemiripannya dengan wajah Ye Changying. Jadi, dia meraih lengan wanita tua itu dan berkata dengan genit, "Oh, Nenek, saya tidak ingin kamu terbang bersama saya dari pantai barat ke pantai timur pada malam hari. Sebenarnya, saya punya banyak tur konser di Amerika Serikat. Ketika saya mulai di pantai timur, setelah ini selesai, perhentian pertama di pantai barat adalah Los Angeles. Saya tidak akan sering mengunjungi rumah saya, dan saya juga akan mengirimkan Anda tiket VIP. Bisakah Anda pergi ke konserku?" Wanita tua itu sedikit terguncang. Namun, ketika dia berpikir bahwa Gu Qiui akan pergi semalaman, dia sangat enggan untuk menyerah di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Anak baik, nenek benar-benar enggan melepaskanmu. Kamu tidak, saya tidak tahu bahwa jika nenek telah menahan diri selama ini, dia tidak akan ada hubungannya dengan siapapun." Dia berkata, "Tunggu saja sampai kamu menemukan Chener dan beritahu Chener secara langsung." Pada titik ini, wanita tua itu dengan lembut menyeka air matanya dan menghela nafas. Tetapi keberadaan Chener masih belum diketahui.
dan saya tidak tahu apakah saya masih bisa hidup. Pada hari dia kembali, saya hanya dapat memberitahu Anda kata-kata ini. Jika saya tidak hidup cukup lama untuk kembali, setidaknya kamu bisa membantu nenek menyampaikannya kepadanya. Gu Qiuyi segera berkata dengan tegas, "Nenek, bisakah kamu? Jangan terlalu pesimis, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menemukannya Kakak Ye Chen. Lalu kita berdua akan datang menemuimu bersama." Wanita tua itu tidak punya pilihan selain mengangguk, memegang tangan Gu Qiuyi erat-erat, dan berkata dengan sangat serius, "Anak baik, jangan berbohong kepada nenek. Kapan lain kali kamu datang ke Los Angeles? Jangan kemana-mana, terbanglah menemui nenek dulu." Oke. Gu Qiuyi segera setuju dan berkata, "Nenek, jangan khawatir. Lalu aku akan langsung mendarat di landasan pacu di depan rumahmu seperti hari ini." Wanita tua itu merasa lebih baik sekarang, dan menariknya dan berkata, "Bahkan jika kamu ingin pergi malam ini, kamu tidak dapat pergi saat ini. Ini juga pertama kalinya selama beberapa paman dan bibi untuk bertemu denganmu. Mereka harus meluangkan waktu untuk duduk dan ngobrol. Lagi pula, mereka, para tetua, belum menyiapkan hadiah pertemuan untukmu. Mengapa kamu harus menunggu untuk menerima hadiah pertemuan? Ayo pergi." Setelah itu, wanita tua itu berkata, "Ayo pergi ke ruang tamu di lantai atas untuk duduk sebentar." Gu Qiuyi melambaikan tangannya dengan cepat. "Nenek, saya benar-benar tidak ingin ada hadiah ucapan selamat." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ikuti saja nenek, ayo pergi. Di sini, semuanya akan diatur oleh nenek." Melihat ini, Gu Qiuyi tidak punya pilihan selain menyetujuinya untuk sementara. Pada saat ini, dokter yang merawat dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan sangat hormat, "Nona Gu, bolehkah saya bertanya kepada Anda jenis obat apa yang Anda berikan kepada saya?" Gu Qiuyi berkata, "Saya tidak bermaksud apakah Anda sudah meminumnya. Itu adalah pil penyebar darah dan penyelamat jantung." "Pil penyebar darah dan penyelamat jantung?" Dokter yang merawat bertanya dengan heran, "Apakah ini pengobatan Tiongkok?" Gu Qiuyi berkata dengan bangga, "Tentu saja." Dokter yang merawat bertanya dengan gugup, "Nona Gu, saya tidak tahu apakah tangan Anda masih ada darahnya, jadi saya merasa tertekan. Jika iya, saya minta maaf karena meminta Anda memberi saya pil pereda darah. Saya ingin membuatnya tes untuk melihat bahan apa yang terkandung dalam obat ajaib itu." Gu Qiuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya hanya punya satu pil pengusir darah dan penyelamat jantung." Dokter yang merawat tidak menyerah dan bertanya, "Pikirkan lebih hati-hati. Adakah tempat yang masih ada stoknya? Atau dengan kata lain, apakah ayahmu masih memiliki tambahan pil penyelamat jantung penyebar darah di tangannya? Jika demikian, saya ingin bekerja sama dengan Anda dan mencoba memulihkan pil penyelamat jantung penyebar darah mengenai hal ini." Bagi dokter yang merawat, 3 pandangannya hari ini telah sepenuhnya dibatalkan oleh efek terapi yang tak tertandingi dari pil Sang Sui Jiuxin. Hanya ada satu hal yang ada di pikirannya saat ini, jika obat ini bisa dipecahkan dan diproduksi massal, dia mungkin akan merampas semua hadiah Nobel, dan dia bahkan mungkin terkenal sepanjang zaman. Namun, Gu Qiuyi tidak memberinya kesempatan dan berkata dengan nada meminta maaf, "Pil penyelamat jantung yang menyelamatkan darah memang hanya tersedia untuk saat ini. Mungkin masih ada di dunia, tapi yang pasti tidak ada di tangan saya." Dokter ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan, tetapi wanita tua itu sedikit tidak senang. Dia berkata dengan suara dingin, "Jika Anda tidak merawat saya dengan baik, mengapa Anda selalu mengejar Nona Gu?" Dokter tidak bisa berkata-kata oleh dokter tersebut. Pertanyaan wanita tua, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Tolong jangan khawatir, Nyonya, saya akan kembali dan menjagamu sekarang, Tuan." Wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi, dan dokter tidak berani terus mengganggunya. Jadi dia segera berbalik dan kembali ke bangsal ICU. Saat wanita tua itu membawa Gu Qiuyi keluar dari pintu, Tuan Hong Tianxi, yang telah lama terdiam, buru-buru menyusulnya dan berkata dengan hormat dan penuh perhatian, "Nona Gu, saya juga ingin tahu, darahnya pil penyebar dan penyelamat jantung. Dari mana asalnya?" Faktanya,
Guru Hong Tianxi sangat berkonflik di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak percaya dengan pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini. Dia selalu merasa bahwa pil penyelamat hidup yang dia anggap sebagai harta karun tidak ada gunanya. Dan pasti tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyelamatkan An Qishan. Tanpa diduga, seorang bintang wanita muda akan memiliki ramuan ajaib, yang bahkan dapat menyelamatkan orang yang hampir dinyatakan meninggal. Kuncinya adalah An Qishan awalnya sekarat, tetapi pil penghemat darah ini tidak hanya menariknya kembali dari gerbang neraka, tetapi bahkan membuatnya pulih seketika seolah-olah dia tidak terluka. Efek dari obat ini benar-benar menjungkir balikkan pikiran Hong, pemahaman guru surgawi tentang kata ramuan. Meskipun orang yang menganut Taoisme memperhatikan kesatuan alam dan manusia, serta fokus pada pengembangan diri, nyatanya yang paling mereka hargai adalah metode alkimia. Di era feodal, para pendeta Tao yang membuat ramuan dari merkuri dan cinnabar dan kemudian memakan kaisar sampai mati pada dasarnya adalah pendahulu mereka. Ketika Guru Hong Tian pertama kali mulai berlatih Taoisme, dia juga ingin mempelajari teknik alkimia kuno. Tetapi buku alkimia kuno yang ada saat ini terlalu sedikit, beberapa resep alkimia yang tersisa yang dia uji tidak banyak berguna. Jadi ini sulit untuk membuatnya kemajuan sama sekali. Selama bertahun-tahun, ia juga mencoba mengumpulkan berbagai bahan dan berbagai resep ramuan, lalu mencoba memurnikan berbagai jenis ramuan. Namun pada dasarnya ia belum memurnikan ramuan yang berguna. Kegagalan yang berulang kali tidak membuatnya menyerah dalam mengejar alkimia. Sebaliknya, seiring bertambahnya usia, perasaan krisisnya menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, untuk benar-benar menyempurnakan ramuan yang dapat memperpanjang umur, dia mulai mundur untuk waktu yang lama, mengunci diri di dojonya sendiri setiap hari, dan mempelajari seni alkimia. Namun sejauh ini belum ada yang tercapai, karena dia mengalami kemunduran yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan sempat berpikir bahwa mungkin tidak ada obat mujarab untuk menghidupkan kembali orang mati atau memperpanjang hidup di dunia ini, dan bahwa semuanya hanya dibuat oleh nenek moyang Tao. Namun, sekarang setelah dia melihat pil penyebar darah dan penyelamat jantung, dia tiba-tiba mulai menantikan seni alkimia lagi. Itu sebabnya saya dengan berani berlari dan ingin menanyakan informasi kepada Gu Qiuyi tentang pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Gu Qiuyi tidak memiliki prasangka apapun terhadapnya, jadi dia langsung menjawab, "Ayah saya mendapatkan obat ini secara kebetulan, tetapi dia tidak pernah memberitahu saya bagaimana dia mendapatkannya." Ketika Hong Tianxi mendengar ini, tiba-tiba dia berkata dengan cemas, "Bisakah Anda menyenangkan Nona Gu dan memberi saya informasi kontak ayahmu? Saya benar-benar ingin tahu dari mana ramuan ajaib itu diperoleh." Gu Qiuyi tidak mengharapkan uang sebanyak ini. Tianxi sebenarnya ingin memecahkan kaserole dan bertanya pertanyaannya. Jadi dia hanya bisa berkata, "Maaf, ayah saya cukup sibuk di hari kerja. Harap dipahami." Hong Tianxi berkata dengan panik, "Tidak masalah, tidak masalah. Selama ayahmu bisa meluangkan waktu beberapa menit, ceritakan saja padaku proses umum mendapatkan ramuan itu. Jika aku benar-benar tidak punya waktu, aku bisa terbang ke China untuk menemuinya dan meminta nasihat." An Chongqiu, yang kembali dengan dokumen akta tanah, melihat. Tuan Hong menjerat Gu Qiuyi, dengan ekspresi agak jelek, berkata, "Tuan Hong Tian, Anda baru saja mencibir pada pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini. Dan sekarang Anda datang ke sini dengan wajah tak tahu malu dan mengajukan pertanyaan. Bukankah ini tidak pantas, kalian para kultivator? Bukankah kalian semua berbicara tentang diri kalian sendiri? Apakah kalian memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan?" Hong Tianxi mendengar sarkasme An Chongqiu. Meskipun dia tidak bisa menahannya itu di wajahnya, dia berkata dengan sangat tulus dan terus terang, "Tuan An, sejujurnya, saya benar-benar melihat ke langit dari dalam sumur." Sebelum wanita itu mengeluarkan pil penyelamat jantung 3 darah, saya dengan naif berpikir bahwa pil terbaik di dunia adalah pil pemanjang hidup saya yang berharga. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa saya hanyalah seekor katak di dalam sumur. Berbicara tentang ini, dia dengan cepat menambahkan berkata,
Justru karena saya menyadari masalah saya maka saya sangat ingin melihat dunia luar. Jadi saya meminta Guru An dan Nona Gu untuk membantu saya. Seorang Chongqiu melihat bahwa Guru Hong Tianxi memiliki sikap yang baik. Dalam mengakui kesalahannya, saya menelan semua sarkasme dan sarkasme yang saya miliki, dipersiapkan dalam hatiku. Namun, dia tidak ingin Hong Tianxi terus mengganggu Gu Qiuyi di sini. Jadi dia menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Hong Tianxi, aku baru saja memberitahumu bahwa tidak hanya ada pil penyebar darah dan penyelamat jantung di sini. Dunia, ada juga ramuan peremajaan, yang tidak hanya dapat menyembuhkan segala penyakit dan menghidupkan kembali orang, tetapi bahkan dapat membuat orang 20 tahun lebih muda. Jadi, daripada berpegang pada ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung, Anda mungkin juga cari ramuan peremajaan ini." Setelah mendengar ini, Hong Tianxi tertegun dan berkata, "Tuan An, apakah Anda benar-benar bercanda? Apakah benar-benar ada obat ajaib di dunia ini yang dapat membuat orang meremajakan, An?" Chongqiu dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Seperti kamu, aku sering mencibir hal semacam ini. Baru setelah aku melihatnya dengan mata kepala sendiri aku menyadari betapa ajaibnya obat ini. Jika kamu benar-benar terobsesi dengan alkimia, kamu sebaiknya pergi cari petunjuk tentang pil peremajaan." Hong Tianxi bertanya dengan penuh semangat, "Tuan An, di mana Anda melihat pil peremajaan dengan mata kepala sendiri?" Seorang Chongqiu dengan samar melontarkan 4 kata, "Tiongkok, Jinling." Jinling, Hong Tianxi segera menjadi tidak sabar, dan dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tuan An, saya akan kembali ke Kuil Tao untuk bersiap dan berangkat ke Jinling sesegera mungkin." Setelah itu, dia menatap Nenek Ye Chen lagi. Wajahnya dipenuhi emosi. Dia berkata dengan malu, "Nyonya, kali ini Pindao tidak hanya gagal menyembuhkan Tuan An, tetapi dia hampir menyebabkan bencana besar karena kebodohannya. Saya benar-benar malu." Wanita tua itu dengan cepat berkata, "Tuan Hong Tian memiliki puluhan juta dolar. Jangan katakan itu, Kishan sakit kritis. Tetapi Anda keluar dari pengasingan sesegera mungkin, dan pada saat yang sama waktu mengeluarkan pil penopang hidup tanpa ragu-ragu. Saya sangat berterima kasih untuk ini." Hong Tianxi menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Saya malu. Saya telah berkultivasi Taoisme selama beberapa dekade. Tetapi mentalitas saya masih belum telah dikoreksi sepenuhnya. Saya benar-benar malu dengan leluhur saya." Setelah mengatakan itu, dia memikirkan tentang wanita tua itu yang membungkuk dan memberi hormat lagi, dan berkata dengan serius, "Nyonya, karena Tuan An baik-baik saja, jadi saya akan mengambil aku pergi dulu." Wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Hong Tian tidak perlu terlalu cemas. Setidaknya dia akan makan malam di rumah sebelum pergi. Saya akan meminta seseorang mengantarmu saat itu." "Tidak perlu." Hong Tianxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan saleh, "Sebaiknya aku kembali dan berkemas secepatnya, lalu memesan tiket penerbangan paling awal ke Jinling besok." Gu Qiuyi merasa cemas setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Hong Tianxi akan melakukan apapun yang dia katakan. Jika dia benar-benar pergi ke Jinling, dia mungkin akan membawa masalah pada saudara Ye Chen. Namun, dia tidak punya cara untuk menghentikan Hong Tianxi saat ini. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, dan berencana untuk memberitahu Ye Chen tentang masalah ini sesegera mungkin setelah kembali ke New York, sehingga dia harus kembali ke Aurus Hill. Di masa depan hati-hati dengan Hong Tianxi ini. Saat ini, Ye Chen tidak mengetahui pengalaman Gu Qiuyi di Los Angeles. Sejak Gu Qiuyi terbang ke Los Angeles, dia mengkhawatirkan kesehatan kakeknya. Selain itu, Ye Chen juga takut kakeknya sakit parah dan Gu Qiuyi tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Jadi, dia mau tidak mau mengirim pesan ke Gu Qiuyi. Ponsel Gu Qiuyi bergetar, dan dia membuka kuncinya sambil bersembunyi dari orang lain, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah pesan teks dari Ye Chen. Dengan hanya 4 kata di dalamnya, "Bagaimana kabarnya?" Dia buru-buru menjawab dengan jarinya, "Kakek adalah baiklah. Hanya saja dia juga menderita penyakit Alzheimer, dan ingatannya sepertinya memburuk. Pil penyebar darah gagal menyembuhkan masalahnya.
Ye Chen tidak bisa menahan cemberut saat melihat paragraf ini dan bergumam, penyakit Alzheimer, mungkinkah paman saya pergi ke Jinling untuk meminum pil peremajaan hanya untuk menyembuhkan penyakit kakek, bersambung.